Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin Jumat 23 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo belusukan. Nah, kali ini bukan di gang-gang sempit seperti beberapa hari sebelumnya yang bagi-bagi sembako itu. Dengan rombongan tentu saja. Selain Pas Pampres ya, juga ada rombongan wartawan yang mengabadikan momen-momen yang sangat menyentuh. Gitu ya. Bayangkan seorang presiden mau belusukan gang-gang sempit bagi-bagi sembako, itu kan sangat menyentuh, perhatian sekali, merakyat sekali. Walaupun gitu kan ada aja yang ngomentarin, itu mah levelnya Pak RT. Bagi-bagi gitu gang-gang sempit, jangan presiden. Tapi wes lah, itu terserah aja, namanya juga pejabat publik, jadi ya risiko juga sih, apapun pasti dikasih komen. Kalau komennya sedap-sedap memuji ya alhamdulillah. Ini yang banyak kan justru nyinyir-nyinyir ya, sorry ya. Saya nggak ikutan ya, saya nggak tertarik ngikutin cerita soal ini ya. Tapi masih soal belusukan, saya kali ini beri perhatian sedikit karena ini penting ya. Belusukannya kali ini Presiden Jokowi ke sebuah apotik di Bogor. Nah, ini menarik ini. Apotik, bos. Ini ya. Nih. Ya, 35 detik videonya. Sudah, ini video resmi, juga dimuat di kanalnya Sekretariat Presiden resmi ya. Jadi bukan hoax. Presiden betul-betul datang seperti biasa, pakai baju putih, lengan panjang digulung sedikit gitu, biasa ciri khas dia. Celana hitam biasa juga, cuma nggak kelihatan sepatunya, tapi biasanya sepatu kets ya, bukan sepatu pantopel ya, biasa itu merakyat, sederhana, oke ya. Jangan ketawa dong, saya ngomong gitu serius ini, jangan dianggap macam-macam ya bro. Aduh bos, sekali-sekali hormatilah presiden kita gitu loh ya, jangan dibully terus, kasihan juga. Udah pantas belum jadi komisaris. Oke, balik lagi ke tadi ya. Ini menarik, beritanya ada dimuat juga, berita tertulisnya di banyak berita satu, Tempo segala macam banyak ya. Tapi saya ambil dari berita satu ya. Stok oseltamivir kosong di apotik Jokowi. Terus saya cari kemana? Ini apotik Villa Duta ya. Wah, ini apotik mimpi apa? Semalam pemiliknya ini ya didatangi oleh orang nomor 1 di Republik Indonesia, yang mulia Insinyur Haji Joko Widodo. Jangan protes. Jangan protes. Sorry ya, penonton Bang Edi Channel, jangan protes kalau saya menyebut yang mulia Insinyur Haji Jokowi. Jangan protes. Please jangan protes. Please. Ya, kita hormatilah kepala negara kita kok ya. Nah, ini beritanya begini. Presiden Jokowi turun langsung ke lapangan untuk mengecek ketersediaan obat. Saya mohon maaf lagi kepada berita satu dan kepada semuanya, saya tidak baca COVID-19, tapi saya baca virus Wuhan. Sorry, virus Wuhan. Presiden Jokowi turun langsung ke lapangan untuk mengecek ketersediaan obat virus Wuhan di salah satu apotik di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat. Dalam video yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mendatangi apotik Villa Duta di Kecamatan Bogor Timur. Dengan mengenakan baju putih lengan panjang dan masker hitam, kedatangan Presiden langsung disambut seorang apoteker. Kemudian ia menanyakan obat terapi virus Wuhan yang tertulis di kertas yang dipegang. Ada contekannya ya. Ya pasti ini stafnya yang nyiapkan lah, Pak, ini coba tarik obat ini gitu ya, barangkali ya. Obat yang ditanya Jokowi adalah oseltamivir. Mohon sorry kalau pelafalan saya nggak pas. Oseltamivir, apa pelafalannya saya nggak tahu istilahnya, tapi yang dibaca begini saya bacanya. Saya mau ini apa? Mau cari obat antivirus yang oseltamivir, tanya Jokowi. Apoteker mengatakan obat yang dicari Jokowi sudah kosong.
Oseltamivir sudah kosong Pak, jawab apoteker. Mendengar jawaban tersebut, Jokowi menanyakan kemana harus mencari obat oseltamivir. Terus saya cari kemana kalau mau cari? Tanya Jokowi kembali. Kalau saya, loh, ya nggak tahu, tanya saya kan gitu. Jangan tanya saya nggak tahu. Tapi ini apotekernya baik jawabnya. Nah itu kita juga sudah tidak dapat barang. Nah ini, saudara sekalian, terlepas Anda setuju nggak setuju dengan apa namanya belusukannya Jokowi ke apotek Villa Dulta ini untuk mengecek ketersediaan obat antivirus Wuhan ini, nah gitu ya. Sorry saya belum lancar nyebut virus Wuhan ini, masih kesel ya. Malum udah berhari, berbulan, bertahun ini kita dipaksa menyebut COVID-19. Balik lagi ya. Jadi Anda boleh tidak setuju atau apa segala macam. Tapi buat saya ini menunjukkan kepedulian. Orang tanya, Edi lah kenapa sekarang gitu sih? Lagi ngelamar jadi komisaris ya? Enggak bro, enggak. Kan kemarin saya bilang di podcast saya sebelumnya, ada seorang wakil menteri, ada di grup FNN, teman-teman wartawan senior, dia posting di grup FNN, WA grup FNN, dia bilang, gua baru ketemu wakil menteri, dia nggak sebut namanya memang, dia bilang, kalau ada teman-teman FNN yang mau jadi komisaris BUMN, bilang, kan gitu kan, ingat nggak? Saya baru beberapa hari saya bikin podcastnya loh, lalu begitu diposting jebret, ini dasar anak-anak FNN kurang ajar, saya bilang ini. Itu nyautnya cepat bener, jijik nggak sudi. Ada bilang jijik nggak sudi, ogah gitu. Ada lagi malah yang posting, saya lupa namanya siapa tuh. Aturan saya simpan itu screenshotnya, tapi udah saya buang. Ada yang bilang pokoknya kalau udah mau kita musuhin, gila nggak? Ada yang bilang kalau mau jadi pengkhianat dan sebagainya. Tapi ada yang bilang itu tadi, kalau ada yang mau kita musuhin. Jadi gitu saudara, kalau saya bilang Joko Widodo, yang mulia Insinyur Haji Joko Widodo, please deh jangan diterjemahkan saya lagi ngelamar jadi komisaris atau diam dilamar jadi komisaris. Bukan please ya, bukan. Cuma saya kasihan aja punya pihak presiden kok dibully terus ya sama netizennya. Balik lagi kali. Jadi kalau saya juga bilang bahwa belusukannya Jokowi ke apotek ini menunjukkan kepedulian dan perhatian seorang kepala negara pada masalah yang dihadapi negaranya, rakyatnya, ya terima dulu ya. Jangan diprotes, jangan dituduh saya dimulai nyebong, mulai jadi kodok, mulai masuk kolam mulai jadi buzzer. Please jangan itu dulu ya. Nah, tapi saya agak konsen nih, bercandanya berhenti, sekarang masuk ke konten lagi. Saya mau agak konsen dengan obat yang dicari Jokowi. Tadi Jokowi mencari namanya oseltamivir. Nah, ini menarik saudara. Ini saudara, ini di bisnis ya, di bisnis.com disebut ozitoromsin dan oseltamivir. Nah, menarik ya. Tak direkomendasikan untuk, saya baca lagi, virus Wuhan, walaupun judulnya COVID-19 ya. Sorry, bisnis Indonesia. Ini kata ahli. Nih. Judulnya jelas ya. Dan oseltamivir tak direkomendasikan untuk virus Wuhan. Ini kata ahli. Saya bacain. Berdasarkan paparan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, oseltamivir merupakan obat antivirus yang digunakan untuk terapi infeksi influenza dalam tubuh. Oke, mirip-mirip kayaknya nih ya. Dengerin dulu. Jangan bilang mirip-mirip aja. Setidaknya 5 organisasi profesi kedokteran di Indonesia tidak lagi merekomendasikan obat azintromisin dan oseltamivir yang dicari Jokowi di apotek Villa Dulta tadi sebagai obat terapi bagi pasien virus 19. Kenapa? Anda tahu tadi dialognya Pak Presiden kita, udah jangan diprotes. Dia cari obat ini untuk mengobati virus, antivirus ini ya. Tapi para ahli, bahkan 5 organisasi, yaitu apa? Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI kita ketiga sama partai ya. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, PERKI.
Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), dan ada juga Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin), dan tentu saja Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Organisasi-organisasi itu mengusulkan agar dua jenis obat tadi tidak lagi digunakan kepada pasien bergejala ringan. Tidak. Dicoret. Tidak. Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Zubairi Jurban menjelaskan alasan obat tersebut tidak lagi menjadi standar perawatan bagi pasien virus Wuhan 19 lagi. Menurutnya, berdasarkan paparan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, oseltamivir merupakan obat antivirus yang digunakan untuk terapi infeksi influenza dalam tubuh. Bukan, katanya, bukan untuk virus Wuhan. Jelas. Jadi jelas prinsipnya oseltamivir itu bukan obat COVID. Selio juga ya. Sedangkan ini saya mau screenshot, bukan. Nah, ini yang ini ya. Ini yang ini. Bukan untuk seorang guru besar, 5 organisasi kedokteran macam-macam tadi menyatakan tidak, bukan obatnya. Jadi pertanyaannya, kenapa Presiden Jokowi mencari obat itu di apotik? Nah, menarik kan? Menarik kenapa? Siapa yang memberi contekan kepada Presiden Jokowi mencari obat apa tadi? Itu tadi tuh. Oseltamivir. Siapa? Kenapa begitu? Saudara sekalian, ini oke lah. Saya sekarang sedikit belok, sorry banget ya. Jadi yang tadi curiga sama saya bantuin sebentar. Jadi kalau ini sebuah pencitraan, nah masuk persoalan nih. Kalau belusukan ini adalah sebuah pencitraan yang seperti biasa dilakukannya dulu, masuk gorong-gorong, ingat? Ya kan? Ada awal-awal itu. Dulu bikin foto sedang nambal ban, bikin foto lagi narik becak gitu ya, bikin foto lagi dorong gerobak bakso, ya disebarin bahwa merakyat, itu semua orang mengerti pencitraan. Nah, kalau ini juga pencitraan, masuk ke apotik mencari obat oseltamivir ini pencitraan, sungguh-sungguh sorry banget nih kepada Mas Jokowi, kepada tim komunikasi Mas Jokowi, kepada orang-orang sekitar. Ini pencitraan yang berbahaya dan sekaligus menyesatkan. Berbahaya karena ini bukan obat yang seharusnya. Bukan kata saya nggak kata sama sekali. Ini kata 5 organisasi kedokteran Indonesia, kata Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan kata guru besar tadi, Zubairi tadi. Bukan obatnya. Satu. Yang kedua, pertanyaan saya tadi, Siapa yang ngasih contekan kepada Presiden Jokowi untuk mencari obat ini di apotik? Saudara, musim pandemi itu musim bisnis, jangan salah seperti saya sebut tadi. Musim bisnis obat, musim bisnis vaksin. Dan itu kemarin sudah disebut, ada KSP, Pak Muldoko, dan ada Rika Citaning, anggota PDIP, yang anak-anaknya bermain dengan produsen obat vaksin ini. Jadi bayangkan, saya nggak tahu apakah Jokowi dengan ketidaktahuannya kemudian dia ini bisa, ini modal nih buat gue pencitraan, lalu datang ke apotik, dia bacakan itu, atau itu tadi, atau memang ada titipan tadi yang udah Pak pokoknya tanya ini, nanti kalau beritanya menyebar obat ini kosong padahal Presiden mengatakan ini butuh untuk mengobati virus Wuhan. Judulnya apa? Judulnya pengadaan obat lagi musim begini, itu artinya fulus bro. Duit, cuan, apa lagi? Money. Dasar bos, dasar. Saya nggak tahu mana yang benar, wallahu alam. Tapi terlepas dari aspek bisnis yang kita anggap agak bablas gitu ya, walaupun bukan mustahil, sangat bukan mustahil, sangat mungkin terjadi ya. Di tengah suasana yang babak belur seperti ini, masih aja ada orang kelompok yang berusaha mencari keuntungan dengan sangat besar lewat, kata ICW kemarin, lewat relasi pengusaha, lewat relasi politik, gabungan pengusaha dan penguasa. Tapi obat yang dicari ini
bukan obat untuk virus Wuhan. Bukan. Jadi kali ini pencitraan yang salah, menyesatkan dan berbahaya. Orang kita kan orang yang panik kan. Ada kabar ivermectin menjadi obat virus, kemudian dicari, dikejar-kejar sehingga harganya jos melambung sangat tinggi. Yang saya nggak tahu, tapi katanya satu papan cuma beberapa belas ribu, kemarin sempat sampai 500.000 satu papan ivermectin ini. Yang saya nggak tahu obat apa itu. Yang konon kata orang-orang yang ngerti itu obat cacing untuk hewan ternak. Ya, ini BPOM juga kan gitu, diam begitu ada masalah ditarik kan, aduh buat rakyat kok coba-coba gitu ya. Ada iklan nggak tahu dulu kan, buat anak kok coba-coba. Ini BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, selalu buat rakyat coba-coba. Obat ini dibiarin, begitu ada masalah-masalah ditarik, dilarang beredar, nggak boleh dan sebagainya. Selalu begitu. Harusnya kan dicegat di depan, diperiksa segala macam dengan segala macam tenaga ahlinya dan laboratoriumnya, putuskan berbahaya, tidak boleh, putuskan bisa pakai, monggo, kan gitu. Bukan jalan dikonsumsi orang kemudian berbahaya, makan korban baru nggak boleh. Jadi ini bahaya bos. Mas Jokowi, itu bukan obat untuk mengobati penyakit virus Wuhan, itu bahaya. Saya tidak berpikir konspirasi pengadaannya, walaupun itu sangat mungkin nanti sebentar lagi ada pengadaan, impor lah apalah untuk obat yang dicari presiden kita untuk mengobati virus Wuhan ini ya. Aduh, ini pencitraan, ini tim komunikasinya siapa sih? Rasa-rasanya banyak orang-orang ahli komunikasi di situ, mungkin juga para wartawan-wartawan yang canggih-canggih gitu ya, atau dokter-dokter komunikasi yang canggih-canggih di situ. Kenapa justru bikin blunder? Bahaya bos, bahaya. Bahwa itu menunjukkan presiden perhatian kepada masalah yang dihadapi rakyatnya, oke. Satu sisi oke, walaupun tetap aja orang mengatakan pencitraan loh, bukan level presiden itu mas, cukup level pejabat rendahan atau. Saya nggak mau ngomong ke situ, tapi saya mau ngomong substansinya, sorry banget, ini bahaya. Ya, bukan kata saya, ini kata para ahli. Jadi stop deh, stop. Kalau ada orang-orang yang mencari keuntungan secara finansial dari krisis ini, kita stop juga cari keuntungan secara non benefit, non ekonomi. Apa? Pencitraan misalnya, stop. Apalagi kemudian terbukti pencitraan itu menyesatkan dan berbahaya. Sekali lagi sebagai penutup, obat oseltamivir yang dicari Jokowi di apotek itu bukan obat untuk virus Wuhan, menyembuhkan virus Wuhan, bukan. Oke, dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.